Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Den Bagus Merpati Official. Video kali ini saya berada di Purbalingga, Desa Bojanegara. Kali ini saya bersama dengan sebelah saya. Namanya siapa, Pak? Gobat. Pak Gobat, teman-teman. Untuk di Purbalingga khususnya, siapa sih yang nggak tahu Pak Gobat ini? Oke, Pak, di sini tujuan saya ke sini satu, silaturahmi, terus yang kedua pengen nih berbagi ke teman-teman di luar sana tentang aturan PMTI, terus tinggi kolong dan lain sebagainya tentang PMTI kolong meja, Pak. Oke, untuk Pak Gobat sendiri nih, di sini di PMTI khususnya Pak Gobat nih sebagai apa ini, Pak? Ya, sebelumnya saya mengenalkan diri dulu. Siap. Nama saya Gobat, kalau nama di KTP sih Alkanto. Tapi teman-teman sudah terlanjur mengenal saya dengan panggilan sehari-hari Gobat. Di PMTI Purbalingga saya sudah 3 periode, itu hampir 9 tahun jadi ketua Pengcap Banyumas. Pengcap Banyumas dibawahi oleh Pengda Jateng dan nasionalnya itu kemarin 2 periode dipimpin oleh Pak Edi Mutiara. Saya bermain merpati udah mulai tahun 2000-an lah, bermain merpati sudah hampir 20 tahun saya bermain merpati kalau bebas. Dan jenengan tadi menanyakan bahwa yang jadi pakemnya untuk merpati kolong meja atau penggemar
penggemar merpati tinggi Indonesia itu dasar permainannya bahwa tinggi kolong itu 9 meter, lebar itu juga 9 meter persegi, 9 meter persegi, dengan warna bendera atau geber, yang nyebut geber dari bendera itu merah putih 30 cm sekitar itu, merah putih berbentuk oval. Untuk meja ukurannya jadi itu 80 cm, tinggi juga 80 cm. Itu dasar untuk di bawah ada ruang untuk ngeber, masing-masing joki itu terbagi 2, dan jika joki ngeber kok melewati garis tengah, muter dengan kadang-kadang burung lewat tidak balik turunnya dari belakang, itu nanti harus joki memutar, itu pemutarnya lewat samping. Itu dasar yang untuk bermain merpati. Dan dasar untuk joki ketika geber nunggu peluit oleh wasit geber itu baru boleh, sebelum peluit nanti terkena dis. Dan ketika burung sepersekian detik atau berapa sentimeter sebelum burung jatuh di patek, itu perempuannya harus dilepas. Dan untuk standar PMTI bahwa burung itu sah, dianggap sah sebagai pemenang itu masuk kolong atas dan lebih dulu hinggap atau mengenai patek. Oke, tadi nama panggilannya Pak Gobat, nama di KTP tadi Hartanto. Hartanto, teman-teman. Banyak nih teman-teman di luar sana pasti yang Pak Gobat. Itu nama aslinya ternyata Pak Hartanto, teman-teman nih. Kok bisa dipanggil Pak Gobat itu? Dari mana itu, Pak? Panggilan dari kecil. Oke, siap. Panggilan dari kecil sampai sekarang, teman-teman, masih Pak Gobat. Oke, tadi udah dijelaskan tentang aturan umum lah tentang PMTI. Terus Pak Gobat sudah 3 periode menjadi Ketua Pemjab Purbalingga nih, Pak. 3 periode itu berarti 9 tahun kurang lebih. 9 tahun. Terus ini, Pak, saya kan sering lomba nih, Pak, sama teman-teman juga. Saya sering lomba. Terus sering terjadi konflik nih, Pak. Konflik, ibaratnya konfliknya tuh protes-protes gitu loh, Pak. Keputusan wasit yang mungkin kurang memuaskan di pihak pemain, atau pihak pemainnya kurang tahu, itu kan ada. Terus juga banyak nih pemula yang kok gitu dan seterusnya. Saya pengen menanyakan nih ke Pak Gobat, dan banyak masukan ke saya, apa ya, ibaratnya aturnya tuh gimana sih, terus kalau protes tuh gimana sih. Nah, satu persatu ini request teman-teman di luar sana, saya tanyakan ke ahlinya ini, banyak ahlinya di Pemjab Purbalingga dan yang berpengaruh di PMTI khususnya. Oke, Pak, untuk yang pertama itu tadi udah dijawab Pak Gobat sebagai apa. Terus untuk yang kedua itu, kalau misalkan nih saya pernah menemukan jantan di atas betina, terus burung yang sebelah di atas meja, itu terjadi protes. Nah, itu lebih sah yang mana itu, Pak? Di wasit memutuskan kalau di kamera terlihat, karena ini tadi sudah saya sampaikan bahwa kita penggemar merpati tinggi Indonesia, kita ada 2, yaitu ada yang bebas dan ada kolong patek. Kita termasuknya yang kolong patek, makanya yang sah burung dianggap pemenang itu yang lebih dulu menyentuh patek. Jadi ketika burung masih jantan, masih ada halangan, itu nempelnya di betina, itu belum dikatakan sah. Yang sah ketika burung sudah kena patek atau matras, itu sudah dianggap sah. Oke, siap. Jadi gitu, teman-teman, kalau misalkan terjadi protesan
di atas betina, satu di atas patek. Itu lebih sah yang di atas patek ya Pak. Itu teman-teman. Terus untuk wasit nih, kalau misalkan wasit nih ambil keputusannya itu salah gitu Pak, itu dicatat salahnya berapa kali, terus untuk apakah ada konsekuensinya untuk wasit atau gimana? Sepengetahuan saya kemarin di Rakernas PMTI 2020, nah, karena di PMTI pusat saya juga aturan semuanya merujuk dari PMTI pusat. Nah, PMTI pusat hampir tiap tahun, dan jika dibutuhkan kadang di pertengahan tahun ketika ada aturan atau ada sesuatu yang harus dibahas, PMTI biasanya langsung mengumpulkan baik itu dari Pemda untuk membahas sesuatu yang kiranya belum terakomodir di aturan, atau mungkin penelaahan aturan dengan praktek di lapangan berbeda. Nah, saya juga walaupun saya sudah merpati mungkin sudah 20 tahun, tapi tetap aturan tertinggi itu ada di aturan PMTI pusat, PMTI Indonesia. Nah, kalau kejadiannya wasit, kalau di aturan PMTI nasional, setahu saya kan kemarin di Rakernas di Hotel Harmoni Tasikmalaya bulan November, itu si wasit, contoh wasit depan, kok terkena protes yang dia memutuskan kalah menang menjadi menang kalah dalam satu event lomba, baik di hari Jumat, Sabtu atau Minggu, kok dia melakukan kesalahan yang fatal 3 kali selama event lomba, dia akan diskorsing, tidak dipakai di event berikutnya ketika dia ditugaskan. Artinya umumnya si A habis event ini tugas lagi di event di Jawa Tengah bulan depannya mungkin. Nah, di bulan itu karena dia sudah mau kalah, dia akan diskorsing dulu satu. Oke, ketika di nasional, saya sendiri di Purbolinggo mempraktekkan bahwa kami ketika wasit yang bertindak seperti itu, ketika di lapangan begitu wasit kok melakukan kesalahan yang fatal, baik itu fluid terlalu banyak, fluid yang terlalu dekat atau terlalu jauh atau apa, ada panitia yang mengawasi, atau wasit bendera yang terkena protes kok 3 kali ternyata seperti itu. Biasanya begitu 2 kali kita akan taruh di samping, di rolling untuk di samping. Nah, sebenarnya biar agak fresh nanti di rolling. Kalau mau terjadi fresh, kita menurut aturan di nasional. Kalau di Purbolinggo malah paling tidak 2 giringan dia tidak diskorsing dulu untuk 1 bulan untuk tidak dipakai dulu. Jadi gitu teman-teman, kalau misalkan ada kesalahan wasit, menurut aturan PMTI itu diskorsing selama 1 giringan gitu ya Pak. Di lomba berikutnya wasit tersebut tidak ikut atau tidak bertugas di event lomba. Oke, tadi menyinggung soal peluit nih Pak. Soal peluit itu, untuk peluit kan sering terjadi ibaratnya konflik lah di luar sana. Untuk peluit, kalau misalkan nih dua-duanya berdiri, itu peluitnya diangkat jam berapa atau di sekitar berapa gitu Pak? Kalau bilang diambilnya di jam berapa, kita akan susah karena kita melihat kedatangan buruh. Ketika kita bilang ambil jam 11 tapi kedatangan burung ternyata pendek, kita tidak bisa. Burung ternyata tinggi juga kita tidak bisa. Itu wasit biasanya di Sokaraja juga ada wasit nasional yang sekarang jadi IP Jawa Tengah, Mas Ari, saya juga kadang sharing dengan Mas Ari. Sepengetahuan saya itu wasit biasanya akan memberi walaupun berdiri duanya tetap normal, cuma agak agak mundur sedikit lah, dikasih fluid kedatangan burung karena si joki bahasanya dua-duanya mengambil burung aman.
untuk kolam burung aman tuannya, tapi tetap harus normal. Ketika kok dia berdiri fluidnya terlalu jauh, joki juga tetap berproses. Siap. Jadi gitu teman-teman, mau jongkok dua-duanya, berdiri satu, berdiri dua-duanya itu tetap peluitnya normal, Ya. cuman kalau berdiri dua-duanya agak mundur gitu ya Pak. Iya. Oke, untuk misalkan nih saya lomba, saya protes. Nah, untuk yang menentukan hasil protes peluitnya benar atau enggaknya itu siapa Pak? Wasit samping. Wasit kanan kiri Iya. berarti. Wasit yang menentukan itu wasit samping. Menentukan protes bahwa peluitnya sudah terjadi. Ketika protes, saya sekalian saja, kalau ketika protesnya kok ternyata meja, Nah, sah dan tidaknya meja, wasit yang di depannya. oke. Nah, ketika nanti memutuskan setelah lihat kamera, ketika wasit fluid yang diprotes karena fluid terlalu jauh atau terlalu dekat, yang diprotes yang menentukan nanti wasit samping. Kalau kalah menang yang menentukan 3 wasit, wasit kanan kiri dan wasit belakang. Kalau terjadi lagi kok wasit 3 setelah lihat kamera memutuskan kalah menang draw. Keputusannya nanti kalau dulu kan berarti dianggap draw karena kalah menang draw. Kalau sekarang dikembalikan ke wasit depan. Kalau di nasional dibantu oleh IP dan panitia melihat lagi, keputusannya mutlak di wasit bendera, dikembalikan lagi. Tapi kalau di lokal saya mengimplementasikan aturan nasional di lokal, kalau terjadi seperti itu kalah menang draw, wasit depan lihat karena di lokal untuk mengingat biaya dan lain tidak ada IP, ada pengurus Pemkab yang mendampingi untuk wasit pengambilan keputusan. Oke, siap. Jadi gitu teman-teman, tadi dijelaskan bahwa untuk protes peluit itu yang menentukan wasit samping atau wasit kanan kiri ya Pak. Terus untuk protes meja juga wasit yang misal meja kanan yang berarti Wasit yang di kanan. wasit yang di tengah. Wasit yang di kanan. Oke, yang sebelah kanan gitu teman-teman. Kalau kalah menang 3 wasit. Oke ya, kalau Wasit kalah depan. menang, Kalau sah dan tidak, wasit yang di depannya, wasit samping yang kebetulan di depannya. Kalau yang diprotes wasit fluidnya terlalu dekat atau terlalu jauh, itu wasit samping. oke gitu teman-teman. Terus selanjutnya nih Pak, kemarin sempat saya di sana, saya ngeliput, terus ada protesan itu di semifinal. Nah, di semifinal tersebut itu ada protesan joki protes. Nah, ada penonton ini pendukungnya lah, ibarat pendukungnya ngomong ke wasit bahwa saya mau protes, cuman kalau hasilnya kalah tetap didraukan. Nah, itu gimana itu Pak? Ketika terjadi protes, ada joki atau peserta yang protes, itu jelas ketika protes, itu protes akan menjadi keputusan wasit. Ketika keputusan wasit terjadi menang, jadi kalah, jadi draw, itu mutlak. Tidak boleh ada peserta yang protes dengan menggunakan minimal saya didrokan, minimal saya tidak boleh. Ketika berani protes, ternyata justru hasilnya terbalik atau sesuai apa, itu sudah jadi resiko yang protes. Oke, jadi gitu teman-teman, kalau misalkan protes itu mutlak keputusan wasit, gitu ya Pak. Ini agar burung itu tetap sehat, terus tetap kerjanya maksimal, itu dengan pakainya apa ini Pak? Ini kebetulan saya ini udah 2 tahun ini ya Mas Edwin ya. Iya. Produksi awalnya Mas Edwin mulai produksinya burung kicau spesifik beranjangan dulu, bahan burung lomba beranjangan dan lain, terus karena penghobi merpati, Mas Edwin juga yang seneng rosing apa, seneng bikin burungnya. Kalau saya sendiri malah lebih seneng tinggal pakai. Siap. Mas Edwin sering ke saya apa, terus akhirnya
bikin produk Farva Herbal. Farva Herbal produk untuk suplemen burung. Kita tidak berani mengatakan itu doping karena memang bukan doping. Herbal, hampir semuanya menggunakan herbal. Jadi untuk efek-efek ke burung itu tidak ada lah. Lain kalau yang doping kan efeknya ke burung, efek negatifnya misalnya juga ada. Nah, kalau tidak ada spesifiknya nanti Pak Sedin yang lebih tahu. Tapi udah 2 tahun ini saya pakai produk dari Farva, baik itu untuk obat cacing, untuk jamunya itu ada macam-macam lah. Nah, nanti Mas Edwin yang spesifik ini untuk apa, tapi saya pakai udah 2 tahun ini. Alhamdulillah di lokal Purbalingga di akhir tahun kemarin sudah mulai menunjukkan penggunaan saya dengan jamu herbal Farva. Sudah mulai burung saya di event lokal Purbalingga sudah mulai ya sedikit mulai bisa berbicara lah. Siap. Kalau teman-teman di lokal bahasanya burungnya sudah mulai bisa beli jagung sendiri. Siap. Nah, kalau spesifik per produknya, mungkin produknya hanya beberapa yang siap di sini. Mas Edwin lebih paham kandungan produknya, kegunaan produknya untuk burung yang seperti apa, untuk apa sebenarnya Mas Edwin yang lebih tahu. Oke, siap. Ini berarti dengan siapa nih? Mas Edwin gitu yang tadi Pak bilang. Oke, Mas Edwin. Di jamu Farva ini sebagai apa ini? Saya owner. Oh, ownernya jamu Farva itu Mas Edwin atau Bos Edwin gitu. Untuk jamu Farva sendiri nih Mas, ada berapa sih ibaratnya untuk apa aja? Itu ada berapa item gitu? Kalau yang buat merpati Nah, itu ada 3 macam. Sebenarnya yang jamu, bilen, itu terus ada yang nutri egg itu, yang nutrisi, terus biopower sinergi itu yang terbaru. Oh ya. Oke, ini yang bilen, ini yang nutri egg, ini protein tinggi. Kalau yang ini biopower sinergi, ini produk unggulan terbarunya ini biopower sinergi. Oke, ini yang pertama ada binden ini ya Mas? Iya itu Farva yang Herba Farva Energy. Herbal Energy. Farva Herbal Energy. Oke, untuk yang binden. Ini kegunaannya untuk apa ini Mas? Itu fungsi utamanya sebenarnya buat menyehatkan itu Mas, buat menyehatkan kondisi burung itu biar menjaga kesehatan, mencegah kebal dari penyakit itu loh, biar burung lebih tahan terhadap penyakit cuaca dingin gitu. Siap. Tuh. Untuk harganya nih, Kalau yang isi 25 butir itu harga 25.000. Kalau isi 50 harga 45. Harga yang buat 100 butir 85.000. oke, sangat terjangkau teman-teman harga untuk Farva. Kalau pemakaiannya nih, misalkan saya punya burung manver, itu berapa butir, terus saya punya burung jablay, itu berapa butir itu Mas? Kalau sebenarnya nggak ada batasan manuver atau jablay itu. Kalau ini kan lebih ke menyehatkan, bukan sama buat hormon itu lebih tinggi. Hormon dari produksi hormon lebih tinggi, lebih subur lah. Jadi akhirnya si merpati ini mempunyai power yang tinggi, yang gede karena kadar hormonnya naik. Itu nanti diolah menjadi energi. Iya. Berarti ibaratnya ini agar burung tetap fit gitu lah ya, Iya. tetap di performa yang terbaik gitu. Nah, Oke, untuk selanjutnya ada Nutri Egg. Apa nih manfaatnya dari Nutri Egg? itu protein telur itu Mas. Protein telur itu misalkan buat nutrisi jaringan otot itu bagus buat suplai jaringan otot, itu membentuk jaringan otot, masa otot burung merpati kita lebih
mempunyai power yang apa, eksistensi ototnya lebih gede gitu loh, Nah, ketahanannya juga. untuk pemakaiannya nih, pemakaiannya Itu pemakaian sore hari lah, kalau apa, kalau buat kepingin badannya lebih bagus pakai sore hari. Kalau misalkan badannya pingin yang tetap stabil sedang, itu pakai pagi hari. oke. Berarti untuk jantan betina atau Jangan betina. oh jantan betina. Oke. Berarti untuk badannya agar enak, terus ibaratnya nelornya rutin gitu. Iya bisa ya. Oke, siap. Untuk harganya nih, Itu harga 80.000. 8.000 isi. 80.000 100 butir. Oke, 80.000 isi 100 butir. Untuk selanjutnya ada Bio Power Synergy. Iya. Manfaatnya apa nih? Itu manfaatnya buat endurance, performance endurance itu. Itu terus memunculkan serat otot baru. Serat otot baru itu otot-otot yang nggak aktif, yang kecil-kecil caranya, otot kecilnya itu yang nggak berfungsi difungsikan untuk membantu otot-otot yang utama. Jadi burung lebih tahan, lebih kuat dalam terbang, kecepatan maupun turun. Oke, siap. Berarti ibaratnya ini untuk memunculkan kembali otot-otot yang Iya. kurang Kurang aktif iya aktif. agar lebih aktif dan kerjanya lebih maksimal Iya. gitu ya Mas. Untuk nafas juga bagus buat nafas. Untuk harganya, Itu harganya itu yang paling mahal itu. oke, berapa nih Mas? 150.000. 150.000. 100 butir. 100 butir. Oke. Pemakaiannya nih, Pemakaiannya itu masa giringan, burung sedang giring keadaan dilatih, berangkat ke lapangan pagi hari. Sebelum sarapan kasih itu dulu, terus baru sarapan. 1 jam sebelum burung terbang lah minimalnya. oke. Berarti untuk malam hari pakainya ini. Iya, yang itu herba Nah, energy. malam hari Iya. pakai ini, pagi hari sebelum berangkat ke lapak pada posisi giring pakainya ini. Iya, cuma dipakai pagi hari, jangan hari. dipakai sore hari. Itu kalau dipakai sore hari nanti burung tidak bisa istirahat, pinginnya aktif gitu kalau pakai gitu. Siap, 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 siap. Ini semua berarti terbuat dari herbal. Iya, itu herbal ekstrak tinggi. Kalau ini kan herbal simplisa murni. Kalau ini yang udah ekstrak. Oke, siap, siap, siap. Oke, udah terbukti nih dari Farva tuh udah banyak nih teman-teman. Ada contoh nih, saya contohkan beberapa itu dari Purwokerto itu juga ada Mbah Ratno, Perwira, terus ada kalau Purbalingga ada Resa Kambing dan M505 dan banyak lagi ya Pak. Tentunya Pak Gobat sendiri nih udah membuktikan kehebatan dari Farva nih. Kapan nih teman-teman coba nanti bisa hubungi Pak Gobat atau langsung ke Mas Edwinnya gitu ya Pak? Oke, siap. Banjar juga ada itu Betel Speed. Oke, berarti ibaratnya kalau untuk di Jawa Tengah udah banyak gitu ya Mas? Sebenarnya banyak, cuma kadang kayak kita nggak tahu mereka pakai punya produk kita nggak gitu, karena kan nggak langsung hubungi saya atau Pak Gobat, ya mereka kan beli ke seller-seller yang di bawahnya lagi gitu, jadi kita juga bisa memantau seller-sellernya banyak lagi. Oke, banyak teman-teman. Harganya sama semua, beli ke saya sama, ke Pak Gobat sama, Kalau saya juga sama. semuanya sama, Oke. nggak ada perbedaan harga. Oke, manfaatnya untuk burung tetap fit, tetap in di top performnya, terus untuk nelornya juga rutin, kerjanya maksimal, banyak nih manfaatnya dari Farva. Oke, bagi yang belum coba nih kehebatan atau keampuhan dari jamu Farva Herbal Energy, nanti bisa hubungi Pak Gobat nih. Soalnya udah banyak nih yang membuktikan jamu Farva biar burungnya juara atau podium ya Pak. Udah banyak nih. Teman-teman bisa nanti hubungin Pak Gobat, nanti nomornya cantumin di deskripsi di YouTube. So, dari saya, tapi
Di luar itu semua kita sudah berbahagia sekali bahwa PMTI berbadan hukum, logo atau nama PMTI mungkin namanya masih singkatannya sama PMTI, mungkin teman-teman 2021 ini bahwa PMTI-nya penggemar Merpati Tinggi Indonesia. Kalau dulu logo kan Persatuan Merpati Tinggi Indonesia, ini yang berorganisasi ini yang punya bukan burungnya, jadi penggemarnya bukan Persatuan Merpatinya. Itu kembali lagi ini, di luar itu semua mungkin ada hal yang masih penelaan saya juga mungkin berbeda, baik oleh pengurus PMTI atau wasit nasional atau apa, semuanya juga karena memang kekurangan saya siap untuk sharing, kayak jenengan juga udah termasuk kan. Ini tidak yang saya tidak baku, tapi jenengan diselaraskan dengan aturan PMTI yang ada. Insya Allah kalau aturan dikonfrontir seperti itu dan tata tertib ini bisa untuk panduan lomba baik lokal maupun nasional, tinggal di event lokal menyesuaikan, insya Allah tidak terjadi konflik lah. Insya Allah lomba merpati untuk konflik di lapangan dibandingkan dengan lomba-lomba yang lain minim sekali. Jarang sekali yang sampai timbul keributan, joki-joki. Sekarang pemilik burung juga sudah dewasa lah, siap itu. Tuh, saya rasa pesan dari saya. Oke.